Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Merdu bait doa bentuk pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantunkan. Siapa yang tak mengenal syair ini? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholawat Badar. Siapa sangka sholawat ini dulunya merupakan alat perjuangan dan pengobar semangat warga Nahdlatul Ulama dan umat muslim tanah air melawan partai komunis yang tengah merebak di masyarakat. Sholawat Badar berhasil menyaingi lagu Genjer-Genjer yang kala itu terafiliasi dengan PKI. Adalah Kiai Haji Ali Mansur Siddiq, pria kelahiran Jember 23 Maret 1921. Sosok di balik sholawat Badar yang digubah tahun 1962 dan dipopulerkan ke pelosok negeri hingga dikenal ke berbagai belahan negara Islam dunia. Beliau itu melihat pertikaian situasi politik pada saat itu, di mana saat itu ada kelompok besar yang saat itu didominasi oleh Masyumi, kemudian PNI, PKI, dan Nahdlatul Ulama. Itu yang besar, sehingga sering terjadi gesekan-gesekan, terutama Masyumi dengan PKI. Itu luar biasa, karena dua-duanya sama-sama punya cerita di Indonesia. Yang satu-satunya enggak itu NU. Sehingga pada waktu itu, Abah itu secara kebetulan waktu menjadi anggota konstituante itu beliau kan juru bicara. Ya di situ kemudian ayah itu mencoba membuat satu sholawat. Mengapa sholawat? Sholawat itu kan sumber segalanya. Sumber kedamaian, sumber kebahagiaan, sumber segalanya. Sholawat Badar mulai ramai dibicarakan para ulama dan intelektual pada tahun 1989 saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selaku Ketua Umum PBNU sekaligus Presiden Republik Indonesia keempat mengakui sholawat Badar adalah gubahan seorang Ali Mansur Siddiq. Sejak itu, sholawat Badar seperti menjadi lantunan wajib bagi para Nahdliyin di setiap kegiatan NU. Sholawat Badar ini sebetulnya mengajarkan tentang religiusitas. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim di Indonesia, ketika ada kondisi-kondisi yang membuat kehidupan tidak baik, sholawat Badar itu juga dimaknai sebagai kebangsaan. Kenapa kok kebangsaan? Teks sholawat Badar tidak pernah menyinggung tentang perbedaan politik, perbedaan kelompok, tapi mengajarkan tentang kemanusiaan. Meskipun kemudian diklaim bahwa sholat Badar itu NU, sholat Badar itu partai NU, tetapi isi teksnya tidak pernah membeda-bedakan. Hanya saja ketika ada kondisi yang rusak di alam, di hubungan interaksi manusia, maka ketika bersolawat menggunakan sholat Badar, diharapkan itu bisa menenteramkan, membuat adem. Mengawali karir dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), menjadi bekal Kiai Haji Ali Mansur miliki peran penting dalam berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Sempat menduduki ketua cabang NU di beberapa wilayah, membuatnya semakin menggaungkan sholawat Badar di berbagai kesempatan demi satukan tanah air di tengah tantangan persatuan kala itu. Hingga akhirnya, Kiai Haji Ali mendapat kesempatan menjadi kepala kantor agama tingkat kabupaten. Beliau pernah mengatakan, walaupun begitu, salah satu problem kita adalah mencari dasar negara yang kuat dan sentosa demi kebahagiaan hidup bangsa Indonesia lahir batin tanpa kecuali. Tidak boleh membedakan keyakinan dan keagamaan yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa sosok Kiai Haji Ali Mansur tidak hanya berpikir untuk kepentingan keislaman saja gitu loh, tapi juga untuk kepentingan kebangsaan yang lebih luas, bahwa bangsa Indonesia tidak hanya milik orang Islam saja, tapi milik semua bangsa Indonesia. Ini salah satu teladan yang harus betul-betul kita pahami ketika dalam konteks ini, konteks kekinian misalnya, ada banyak segelintir orang yang mencoba menabrak-nabrakkan antara pemahaman keagamaan di satu sisi dan pemahaman negara bangsa di sisi yang lain. Lantunan syair sholawat Badar adalah bukti karya Kiai Haji Ali Mansur untuk sebarkan persepsi dan konsepsi ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdengar di rumah, mushola, dan masjid. Sholawat Badar mewarnai kegiatan hamba Allah
yang sedang mendekatkan diri pada Sang Khalik. Pemerintah daerah berharap semangat yang tersirat dalam sholawat Badar dapat menjadi pegangan masyarakat Indonesia menghadapi ancaman perpecahan yang mengintai di depan mata. Ada semangat-semangat yang bisa kita petik dari syair-syair di Sholawat Badar itu. Ada semangat persatuan, ada semangat toleransi, ada semangat kebersamaan yang kita lihat di kondisi sekarang ini, di mana ada potensi-potensi terkait dengan perpecahan-perpecahan itu. Dengan hadirnya Sholawat Badar ini kita harapkan dapat diimplementasikan lagi nilai-nilai ajaran yang ada di dalam Sholawat Badar itu, sehingga kedepannya masyarakat Indonesia akan lebih terjaga dari sisi persatuan, kebersamaan, dan dari toleransi itu sendiri. Sholawat Badar jadi salah satu media untuk persatukan bangsa dan negara melalui agama. Lewat lantunan merdu yang mengagungkan nama Allah SWT dan Muhammad SAW, kita diingatkan dengan seni. Kita bisa mendekatkan diri dengan Ilahi seraya memperjuangkan keutuhan negeri. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibi